3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 459. Siapa yang mulia? Banyak orang gemetar dengan liar, menenggelamkan suara. Seperti yang saya katakan, saya hanya bisa memberitahu tetua Gumo apa yang dia dengar. Apakah kamu tuli? Identitas saya sangat dirahasiakan. Aku bahkan tidak tahu Ero Yuan Agung. Penatua iblis kuno adalah orang yang bersamaku pada masa itu. Sekarang ini mendesak. Biarkan aku tahu. Ini adalah langkah tak berdaya. Jika kamu ingin tahu, tidak apa-apa. Tapi aku khawatir tidak ada dari kalian yang bisa menanggung hukuman dari leluhurmu di masa depan. Tuan Iblis Yuan berkata dengan angkuh, dan momentum membuat wajah semua orang berubah warna satu demi satu. Untuk sesaat, mata orang tertuju pada sesepuh iblis kuno. Saat ini, aula hukuman benar-benar didominasi oleh para tetua iblis kuno, dan memiliki kualifikasi terdalam. Dengan tidak adanya leluhur dan pemimpin klan, kecuali jika Anda membangunkan para tetua yang tertutup, para tetua iblis kuno adalah yang terbaik di antara iblis Yuan dalam hal kultivasi dan status. Mata tetua iblis kuno berkilat dan berkata, karena diatur oleh sesepuh, saya seharusnya tidak menanyakan identitas Anda. Namun, demi keselamatan kelompok etnis kita, saya harus maju. Tetua iblis tua itu berkata dan langsung pergi ke penguasa iblis Yuan. Roh kematian kakak, tolong mundur. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan tetua iblis kuno. Penguasa iblis jurang memberitahu Qin Chen. Qin Chen memandang ringan, tidak peduli, langsung pergi ke satu sisi. Melihat tetua iblis kuno, penguasa iblis jurang telah berkata, tetua iblis kuno, yang tertinggi dari Tian Yuan, adalah keturunan dari keluarga iblis jurang yang ditentukan oleh nenek moyang kita. Di masa depan, begitu nenek moyang kita menerobos alam transendental, mereka akan masuk ke dalam lautan alam semesta, dan seseorang akan dibutuhkan pada saat itu. Untuk mengambil alih warisan setan Yuan, dan kursi ini adalah penerus sebenarnya dari nenek moyang kita. Suara penguasa iblis jurang mengandung kekuatan sihir khusus, yang masuk ke telinga penatua iblis kuno. Apakah kamu keturunan? Tidak mungkin. Wajah tetua iblis tua itu sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia minum dengan keras. Ada ledakan luar biasa di matanya. Nafas yang mengerikan naik padanya. Apakah Anda bercanda, Tuan? Wajah tetua iblis tua itu menjadi dingin dan garang. Bagaimana ini mungkin? Aku bercanda. Semua orang tahu bahwa keturunan leluhur klan iblis Yuan adalah Ero Yuan tertinggi, kepala klan iblis Yuan. Melihat perilaku sesepuh iblis kuno, sesepuh lainnya di tempat kejadian berubah warna satu demi satu. Ledakan. Hati iblis yang lebih tua dan orang kuat lainnya tiba-tiba bergerak maju, dengan raungan. Roh jahat yang mengerikan menyapu dalam sekejap, dan seluruh langit berbintang berubah menjadi malam. Penatua Gumo, apakah kamu baik-baik saja? Banyak pria kuat berkata dengan suara yang dalam, tampak waspada dan menatap penguasa iblis Yuan dan Qin Chen. Semua kembali. Penatua iblis tua minum dengan dingin, melambaikan tangannya dan tampak kedinginan. Beberapa tetua saling memandang, ragu-ragu dan mundur sedikit. Apakah kamu bercanda? Aku tidak pernah tertawa. Tuan iblis Yuan itu tenang dan tenang. Dia tidak mengubah warnanya karena tindakan sesepuh. Dan sesepuh iblis kuno telah pulih dari keterkejutannya. Dia memandang penguasa iblis Yuan dan berkata dengan mencibir, Anda mengatakan bahwa Anda adalah keturunan leluhur tua. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Sekarang, leluhur klan iblis Yuan adalah Yuan yang terkikis. Yang tertinggi adalah kepala klan kita. Jurang terkikis tertinggi, Tuan iblis Yuan tertawa, itu normal bahwa orang lain tidak dapat melihatnya. Penatua Gumo, Anda adalah orang tua di sekitar Laozu. Tidak bisakah Anda melihat bahwa erosi supremasi Yuan hanyalah penutup untuk Laozu? Tanda tanya, kultivasi tertinggi Ero Yuan tidak lemah, tapi terlalu bodoh. Kamu idiot. Apakah menurutmu leluhur tua benar-benar akan memilihnya untuk menjadi penggantinya? Dan aku penerus leluhurku. Mata tetua iblis kuno berbinar. Memang, meskipun budidaya Ero Yuan Agung luar biasa, dia tidak cerdas. Setidaknya beberapa hal yang dilakukan Ero Yuan tertinggi tidak menyenangkan mata tetua iblis kuno. Tapi, bagaimanapun,
Ero Yuan tertinggi adalah anggota terpercaya Lao Zu, dan sekarang dia juga kepala klan iblisnya. Bagaimana dia bisa meragukan satu sama lain hanya karena kata-kata orang di depannya? Itu tidak cukup. Tidak ada bukti. Sekarang leluhurku telah pergi ke medan perang semua kelompok etnis. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Terlebih lagi, kepala tertinggi klan tidak ada di klan. Penatua iblis tua dengan cara dingin. Tuan iblis jurang bergerak di dalam hatinya. Dia akhirnya tahu mengapa leluhur iblis jurang tiba-tiba pergi dari jurang maut dan pergi ke medan perang semua bangsa untuk bertarung dengan riang tertinggi. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yao Supreme menemukan sesuatu dan dengan sengaja mencoba untuk menahan para leluhurnya. Tuan Iblis Yuan berpikir di dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit ironi. Yuan terkikis tertinggi. Apa yang diketahui idiot itu? Tidak ada yang tahu identitas Anda, kecuali leluhur Anda. Begitu juga Yuan tertinggi yang terkikis. Kamu sekarang. Kedua, jika berita itu tersebar, Andalah pelakunya. Tuan Iblis Yuan melanjutkan, adapun bukti, cara duduk di luar aula hukuman, dan tempat mengendalikan 10.000 setan, penatua iblis kuno, sebagai pemimpin aula hukuman, Anda tidak boleh tak kelihatan. Ini tidak cukup. Iblis tua itu menggelengkan kepalanya. Jika Anda adalah orang biasa, ini sudah cukup. Tetapi Tuan dari Iblis Yuan mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari keluarga Iblis Yuan. Secara alami, ini tidak cukup. Tuan Iblis Jurang terlihat sedikit jelek dan menghela nafas. Yah, sekarang kecerdasan nenek moyang berkolusi dengan dunia bawah dan memimpin orang-orang gelap ke dunia bawah mungkin telah bocor. Untuk mengetahui kebenarannya, kita hanya bisa mengungkap sebagian. Mari kita lihat. Nah, Anda pasti percaya dengan identitas kursi ini. Dengarkan kata-kata Master Iblis Yuan, wajah tetua iblis tua itu sedikit berubah. Nyatanya, sekarang dia memiliki sedikit kepercayaan pada penguasa iblis Yuan. Merupakan rahasia besar bahwa Lao Zu berkolusi dengan dunia bawah untuk menekan jalan surga di dunia iblis sehingga orang-orang gelap dapat memasuki dunia iblis. Bahkan beberapa petinggi dan tetua dari keluarga iblis Yuan mungkin tidak mengetahuinya. Jika penguasa iblis Yuan dapat berbicara dengan bebas, itu sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, masalah keturunan leluhur sangatlah penting. Sebelum meminta petunjuk dari leluhur, dia tidak akan pernah berani membuat keputusan berdasarkan kata-kata pihak lain. Ledakan. Tuan Iblis Jurang melambaikan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat dari iblis jurang bangkit, menyelimuti sesepuh iblis kuno di langit dan bumi, membentuk penghalang isolasi. Penatua iblis tua, penatua hati jahat dan yang lainnya berubah warna satu demi satu. Mereka bahkan melangkah maju dan membunuh. Semua kembali. Penatua iblis kuno melambaikan tangannya untuk menghentikan orang-orang maju. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan penguasa iblis abis. Dia akan mempercayai identitas satu sama lain selama dia melihatnya. Iblis tua, tolong lihat. Penguasa iblis jurang menggunakan kekuatan iblis jurang untuk mengisolasi dunia. Bab 459. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang familiar. Anda, langkah. Melihat pemandangan di depannya, sesepuh iblis kuno itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri yang tak ada habisnya. Dia terus mundur dan menatap Lord of the Abyss Devil dengan tak percaya. Itu seperti badai di hatinya. Kejutannya luar biasa. Kamu, bagaimana bisa? Kamu, langkah. Penatua iblis kuno mundur, hatinya terkejut, dan kehampaan di bawah kakinya terus bergetar. Sepertinya dia telah dipalu oleh gunung suci kuno, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Penampilan itu seperti neraka. Penatua Gumo, kamu baik-baik saja. Tuan Iblis Yuan berkata sambil tersenyum bahwa wajahnya sangat familiar sehingga sesepuh iblis kuno itu kesurupan dan berkeringat di sekujur tubuh. Penatua Gumo, apakah kamu baik-baik saja? Melihat tindakan sesepuh iblis kuno, wajah sesepuh hati iblis sangat berubah, dan mereka maju satu demi satu. Mereka sangat curiga sehingga mereka tidak bisa membayangkan apa yang dilihat oleh tetua iblis kuno. Biar selalu tenang dia bisa menampakkan ekspresi wajah seperti itu. Perlu dicatat bahwa tetua iblis kuno telah mengikuti leluhurnya selama bertahun-tahun ketika dia masih muda,
dan dia berpengetahuan luas. Dia selalu menjadi gunung iblis yang runtuh di wajahnya tanpa mengubah warnanya. Berhenti, mundur, mundur untukku. Tetua iblis tua itu tiba-tiba berbalik dan berteriak pada tetua berhati iblis tua yang mencoba maju ke depan. Suaranya dingin dan garang, dengan semangat membunuh yang tak ada habisnya. Penatua iblis tua, katakan pada kalian semua untuk mundur, apa kalian tidak mendengarku? Penatua iblis tua meraung, dan hatinya terkejut. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka ragu-ragu sejenak, tetapi mereka mundur satu demi satu. Tuan muda, apakah ini benar-benar kamu? Penatua iblis tua gemetar dan berkata, penguasa iblis jurang, orang di depannya, sebenarnya adalah penguasa iblis jurang. Apalagi, setan tua, lama tidak bertemu. Tuan iblis Yuan tersenyum dan mengenakan topeng lagi, menutupi wajah yang mengejutkan penatua iblis kuno. Penatua iblis, apakah kamu percaya pada identitasmu sekarang? Tuan muda, saya percaya itu. Penatua iblis tua itu gemetar. Tuan iblis Yuan, ketika dia mengikuti leluhurnya, dia adalah keturunan leluhur dan pewaris sebenarnya dari keluarga iblis Yuan. Namun, dalam operasi di dunia bawah, penguasa iblis jurang menghilang secara misterius. Dan leluhur menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya untuk tidak menemukannya. Selain itu, surga dan dunia bawah benar-benar terpisah, dan masalah itu berangsur-angsur menghilang. Belakangan, Lao Zhu mulai mengolah Ero Yuan tertinggi lagi, dan mempromosikan Ero Yuan tertinggi ke posisi pemimpin klan. Secara bertahap, seluruh klan iblis mengambil Ero Yuan tertinggi sebagai keturunan Lao Zhu. Tapi selama beberapa orang tua yang mengikuti Lao Zhu, mereka semua tahu bahwa pewaris sebenarnya dari Lao Zhu sebenarnya adalah penguasa iblis Yuan. Tuan kecil, setelah kamu berada di dunia bawah, apakah kamu sudah? Tetua iblis tua itu gemetar. Tang Tang Yuan, sesepuh dari klan iblis, adalah yang tertinggi di periode pertengahan. Kata-katanya bergetar, yang menunjukkan keterkejutan di hatinya. Sudah jatuh, bukan? Tuan iblis Yuan tertawa, dengan kekuatan kursi ini, apakah penatua iblis kuno berpikir bahwa kursi ini akan mudah jatuh? Di mata Tuan iblis Yuan, ada jejak ketidakpedulian. Sebenarnya, saya telah kembali ke surga, tetapi untuk menyembunyikan mata dan telinga orang, leluhur saya dan saya telah berpegang teguh pada rahasia ini. Aku bahkan tidak tahu Ero Yuan tertinggi. Kali ini, jika bukan karena sesuatu yang penting untuk dilakukan dan kamu adalah orang tua di samping leluhurmu, aku tidak akan terungkap. Ya, aku ceroboh. Penatua iblis tua menyeringai pahit, tetapi hatinya tergerak. Tuan muda mengambilnya sebagai miliknya. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang kursi ini, termasuk gerhana tertinggi. Tuan iblis Yuan memperingatkan, lebih baik tidak memberitahu bahkan leluhur tua. Mengapa? Penatua iblis tua itu terkejut. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak muncul sejak aku kembali ke dunia iblis untuk waktu yang lama? Ini bukan hanya permintaanku, tetapi juga permintaan leluhurku. Karena, Lao Zhu curiga aku dijebak di dunia bawah oleh seseorang yang melakukannya dengan sengaja dan diam-diam. Apa? Penatua iblis tua itu tampak ketakutan. Mata Master Iblis Jurang itu dingin. Keberadaan saya dirahasiakan pada tahun-tahun itu, tetapi saya ditemukan segera setelah saya memasuki dunia bawah. Jadi leluhur saya dan saya curiga mungkin ada beberapa di keluarga saya. Ada mata-mata. Iblis tua menghirup udara dingin. Tidak buruk. Tuan iblis Yuan mengangguk. Penatua iblis kuno sangat ahli dalam Taoisme. Dia melanjutkan, jadi setelah saya kembali ke dunia iblis, nenek moyang saya selalu membiarkan saya bersembunyi dalam kegelapan. Juga untuk melindungi saya. Tidak heran, tetua iblis tua itu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memahaminya sepenuhnya. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa Lao Zhu masih sangat mengkhawatirkan tuan kecil itu. Meskipun yang tertinggi adalah patriark sekarang, itu hanya di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, tuan kecil adalah pewaris yang sebenarnya. Namun, Ero Yuan tertinggi ada di permukaan, tetapi dia tidak memberitahu kami. Bahkan, itu adalah target. Status dua orang, langsung dibandingkan dengan tinggi dan rendah. Jika dipikir-pikir, itu tidak seperti Anda adalah kepala klan. Ada konsensus di antara orang kuat klan, tapi tidak ada yang berani bicara.
Lord of the Abyss Devil melanjutkan, karena tidak membiarkanmu memberitahu Laozu, itu sebenarnya untuk melindungimu. Penatua iblis tua itu terkejut. Lindungi aku, mengapa? Apakah kamu tidak mengerti? Untuk menyembunyikan identitasku, Laozu tidak memberitahu dunia luar sepanjang waktu, dan bahkan menyembunyikannya dari Ero Yuan tertinggi. Tapi kamu ingin aku mengungkapkan identitasku. Artinya, di klan iblis Yuan hari ini, hanya aku, kamu dan leluhurku yang tahu identitasku. Pertama-tama, ketika Laozu mengetahui hal ini, dia akan sangat marah, karena identitas kursi ini sangat dirahasiakan. Jika lebih banyak orang mengetahuinya, lebih banyak risiko yang akan datang. Kedua, di masa depan, jika identitas kursi ini terungkap, kamu akan menanggung beban masalah nyata, dan kamu pasti akan dihukum oleh leluhurmu. Kamu juga orang tua di samping leluhurmu, dan aku tidak ingin melihatmu jatuh ke dalam krisis seperti itu. Penguasa iblis jurang memiliki wajah yang peduli. Penatua iblis tua itu sangat berterima kasih. Tuan kecil itu sangat baik. Di bawah paksaannya sendiri, dia hanya bisa mengungkap identitasnya dan berbicara untuk dirinya sendiri. Di mana saya dapat menemukan Tuhan yang begitu kecil? Terima kasih atas perhatianmu, iblis kuno. Begitu. Dibandingkan dengan Ero Yuan tertinggi, Tuan kecil ini sangat nyaman. Aku tidak tahu tugas apa yang ingin dilakukan Tuan muda kali ini. Tuan iblis Yuan melirik Qin Chen tidak jauh dan berkata, apakah kamu tahu identitas orang ini? Pria dunia bawah? Tidak buruk. Tuan iblis jurang mengangguk, orang ini adalah orang yang sah dari kaisar abadi di dunia bawah. Apakah Anda tahu mengapa leluhur tua dan jurang pengikisan tertinggi tiba-tiba pergi? Ini, aku tidak tahu. Itu karena ada yang salah dengan lautan dewa kekacauan dan iblis. Bab 459. Beberapa orang gelap menyerang dunia bawah tanah Kaisar Abadi Zun yang mati di lautan dewa dan iblis kekacauan. Apa? Penatua iblis tua sedang dalam kegilaan. Dia tahu pengaturan dewa yang kacau dan lautan iblis, dan juga tahu pentingnya bumi mati bagi dunia iblis mereka, yang hampir merupakan tempat kunci bagi keluarga iblis mereka untuk memenangkan alam semesta. Yang paling membuatnya takut adalah orang-orang gelap menyerang. Orang-orang gelap menyerang dunia bawah yang mati? Bagaimana mungkin? Gumam iblis tua itu. Orang-orang gelap dan mereka berada di kubu yang sama. Nenek moyang iblis Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir ada yang aneh tentang ini, jadi saya secara khusus dikirim untuk menyelidiki. Dan jika itu hanya kelompok gelap saja, tidak apa-apa. Dalam kekacauan para dewa dan iblis dan jurang maut, Laozu juga menemukan petunjuk tentang pasukan yang tepat. Penatua iblis tua itu terkejut, pasukan dengan cara yang benar. Tuan iblis Yuan mengangguk, ya, selain itu, Anda juga mengatakan sebelumnya, supremasi tanpa beban Teran tiba-tiba mulai bertarung di medan perang semua ras, bukan? Aula tertinggi umat manusia tiba-tiba datang ke medan perang dari 10.000 suku dan dengan ceroboh membunuh anggota kuat dari aliansi iblis, yang menyebabkan bulan darah dari aula tertinggi ras iblis. Tetapi pada saat ini, Xiao Yao tertinggi umat manusia tiba-tiba datang untuk membunuh darah. Bulan adalah yang tertinggi, tetapi aliansi iblis kita dalam kekacauan di medan perang 10.000 keluarga. Laozu seharusnya mendapat berita dan bergegas ke medan perang 10.000 kelompok etnis untuk pertama kalinya. Penatua iblis tua terlihat jelek. Tuan iblis itu mengangguk, agar kamu bisa melihat keseriusan masalah ini. Kerasnya, Penatua Gumo tertegun. Tiba-tiba, dia tiba-tiba terbangun. Maksudmu, kekacauan laut ajaib, dan tertinggi tanpa beban Teran. Tuan iblis jurang tersenyum di dalam hatinya. Penatua iblis tua benar-benar tahu cara memperbaiki otaknya, tetapi dia dapat menghemat banyak waktu. Itu mungkin, bukan? Dia memandangi tetua iblis kuno dengan saksama. Sekarang, ayahku telah pergi ke medan perang 10.000 suku, dan Ero Yuan tertinggi masih menyelidiki kekacauan para dewa dan iblis. Faktanya, pria ini juga dipindahkan oleh ayahku ke tujuan, dan kursi ini adalah kartu rahasia ayah saya. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini. Itu akan dikhususkan untuk menyelidiki keluarga gelap secara diam-diam. Menyelidiki yang gelap, memang benar aku telah diperintahkan oleh nenek moyangku untuk pergi ke neraka. Neraka-neraka adalah area terlarang dari setan Yuan kami.
tapi itu adalah tempat yang paling cocok untuk orang-orang gelap untuk hidup. Saya ingat bahwa orang-orang gelap terhubung dengan setan Yuan kami melalui neraka. Semuanya terikat. Penatua Iblis kuno memahami misi penguasa Iblis Jurang. Tuan Iblis Jurang berkata, meskipun saya telah memberitahu Anda ini, saya harap Anda dapat terus menyembunyikan rahasia ini. Jangan biarkan orang lain mengetahuinya kecuali Anda. Saya mengerti. Penatua Iblis kuno memandang Qin Chen, bagaimana dengan dia? Penguasa Iblis Jurang berkata, orang ini disebut penguasa orang mati. Dia memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia adalah kebanggaan tertinggi dunia bawah. Dia diserang karena kematian dunia bawah. Rasa hormat mayat hidup marah. Dunia bawah mengirimnya untuk menyelidiki bersama kami. Identitasnya sangat istimewa. Kami Iblis Jurang sangat bangga padanya. Bersikaplah hormat. Dari dunia bawah, bagaimana bisa? Mengapa orang dari dunia bawah bisa memasuki alam semesta ini? Sulit bagi tetua iblis kuno untuk membuat saluran. Dunia bawah dan kegelapan adalah kekuatan laut kosmik, dan hampir mustahil untuk memasuki alam semesta ini. Apa yang tidak mungkin? Orang-orang gelap telah memasuki dunia iblisku. Tuan Iblis Jurang berkata dengan ringan. Itu berbeda. Pada tahap awal, orang-orang gelap memasuki alam semesta melalui ruang neraka dunia iblis kita. Pada tahap awal, orang-orang kuat teratas tidak bisa masuk, tetapi orang-orang dari dunia bawah. Tuan Iblis Jurang tertawa, yang paling kuat di antara orang-orang di dunia bawah, seperti yang paling kuat, secara alami tidak bisa masuk. Bisakah Penatua Iblis kuno mengetahui kultivasi penguasa orang mati? Pencapaiannya, Penatua Iblis kuno memandang Qin Chen sejenak, dan matanya tiba-tiba menyusut. Maksudmu, pria ini bukan yang tertinggi? Tidak buruk. Tuan Iblis mengangguk. Bagaimana mungkin? Kejutan tetua iblis tua saat ini lebih dari yang dia lihat sebelumnya. Apakah pria di dunia bawah ini bukan yang tertinggi? Tuhanku, menurut informasi yang didapatnya, dia hampir membunuh murid sakti itu saat berada di luar. Sebelumnya, dia memblokir serangannya. Pria seperti itu bahkan bukan yang tertinggi. Apakah Anda bercanda tentang alam semesta? Penatua Iblis kuno memandang Qin Chen dengan penuh perhatian, dan meledak. Semangat dalam tubuhnya menggerakkan dia ke ekstrim. Dia melihat dengan hati-hati. Kali ini, dia merasa bahwa meskipun nafas Qin Chen setebal lautan, sepertinya itu bukan level tertinggi. Mendesis, tetua iblis tua itu segera menghirup udara dingin, dan hatinya terkejut. Jadi, kamu tahu kenapa aku sangat sopan kepada orang ini? Tidak hanya iblis kita, tetapi bahkan alam semesta sangat sulit untuk dilahirkan. Status orang ini di dunia bawah tentu saja tidak sama. Tetua iblis tua itu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan anggukan. Ledakan. Setelah penjelasan, Master Setan Yuan melambaikan tangannya dalam sekejap, dan penghalang di sekitar menghilang, memperlihatkan mereka. Penatua Iblis kuno memandang Master Iblis Yuan yang mengenakan topeng itu lagi, dan kemudian menatap Qin Chen dalam-dalam. Dengan wus, dia segera mundur. Di sini, Dewa Iblis Yuan kembali ke Qin Chen. Tuan, sudah selesai. Lord of the Abyss Demon berbisik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Qin Chen Dao. Tuan Iblis Yuan tertawa, haha, jika saya tidak bisa melakukan hal kecil ini, bagaimana saya bisa menjadi pelayan Tuan? Semua jiwa dan api surga memandang Tuhan Iblis Jurang dengan aneh. Sial. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa penguasa Iblis Tangtang Yuan akan menjadi anjing yang menjilati. Di sisi lain, setelah Penatua Iblis kuno kembali, Yan Xiu Zizun, Kupani Xing Zizun dan yang lainnya maju satu demi satu dan bertanya, Tetua Gumo, siapa pria ini? Mereka sangat penasaran, seolah-olah ada banyak semut yang menggaruk pada umumnya. Ini benar-benar kinerja dari tetua iblis kuno sebelumnya. Ini terlalu aneh. Jangan tanya. Wajah tetua iblis kuno itu serius. Saya telah memverifikasi identitas orang ini. Memang benar dia adalah anggota klan iblis Yuan. Tetapi untuk beberapa alasan, saya khawatir saya tidak dapat memberitahunya identitas aslinya. Sebelum itu, hal terpenting dari murid sihir. Kata sesepuh dari hati sihir. Apa itu murid tertinggi? Penatua iblis tua memberikan pandangan putih pada penatua hati iblis dan bersenandung dengan dingin, siapa yang bisa menyalahkan murid iblis atas kematiannya sendiri? Ingat,
mulai sekarang, tidak ada seorang pun di klan iblis yang akan menyinggung orang ini. Jika ada yang berani menyinggung orang ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar dan dihukum karena pengkhianatan. Mendesis, begitu tetua iblis kuno mengatakan ini, para tetua lainnya segera menghirup udara dingin. Pengkhianatan, siapa sebenarnya orang ini? Namun, tetua iblis kuno berkata demikian, dan tetua lainnya tidak berani menyinggung. Pada saat ini, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen tiba-tiba berkata dengan samar, "Saudara Tian Yuan, iblis kuno yang lebih tua, apakah Anda sudah selesai berbicara tentang iblis? Bisakah Anda berhenti membuang-buang waktu di sini dan langsung mulai?" Lancang. Hati iblis yang lebih tua memberikan minuman yang tajam. Sebelum dia dapat berbicara, dia diinterupsi oleh iblis yang lebih tua. "Diam." Tetua iblis kuno memandang dingin ke arah hati iblis, dan kemudian berkata kepada Qin Chen sambil tersenyum, "Saudara Wuling, saya sudah tahu tujuan datang ke keluarga iblis Yuan kita kali ini. Aku akan memimpin." Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.